Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala al-Qur'an wa amarna bi tilawati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat PPIQ rahimakumullah, kali ini kita akan membahas bagaimana syarat berikutnya supaya kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kebermanfaatan dari Al-Quranul Karim. Maka syarat berikutnya adalah dosis membaca Al-Quran. Ada yang bertanya, sebenarnya bagaimana kita membaca Al-Quran yang sesungguhnya? Mari kita lihat, ada beberapa tahapan-tahapan penting dalam Al-Quran, yang tahapan-tahapan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, awal mula pertama sekali wahyu itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu sejarawan semua memahami bahwa kondisi Rasulullah pada saat wahyu diturunkan itu adalah dalam kondisi ummi. Ya, ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena itu, wahyu yang pertama sekali ketika diturunkan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana yang kita pahami bahwa pada saat awal sekali wahyu itu diturunkan, Jibril alaihissalam hanya mengulang-ulang 3 kali kata Iqra. Iqra ya Muhammad. Lalu Rasulullah kemudian menjawab ma'ana biqari. Lalu kemudian Jibril mengulang kata yang sama, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, dengan jawaban yang sama. Yang ketiga, Jibril alaihissalam juga mengatakan dengan geram dan gemas sambil memeluk erat Rasulullah, mengatakan Iqra ya Muhammad. Namun tetap saja Rasulullah dengan jawabannya ma'ana biqari. Apa yang salah dalam hal ini? Bahwa kalau kita lihat ini bukan sebuah kesalahan dalam konteks kesalahan wahyu, tetapi ini adalah konteks ketika Nabi dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, lalu kemudian Rasul dipaksa untuk membaca. Tentu logika siapapun akan mengatakan Nabi tidak akan bisa membaca. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba Rasulullah punya kemampuan membaca sehingga kemudian Allah memberikan penguatan dalam Al-Quran, sanuqri'uka falatansa. Kalau ayat ini sudah dibacakan kepada engkau wahai Muhammad, engkau tidak akan mengalami kelupaan dan kealpaan apapun terhadap ayat ini. Kemudian dikunci lagi dengan kalimat wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apapun yang disebutkan disampaikan oleh Rasulullah SAW itu juga menjadi bagian dari wahyu, sebagaimana yang nantinya kemudian kita kenal, itulah yang disebut dengan hadis. Nah, karena itu ketika Jibril mengungkapkan dengan kalimat yang sempurna ayat Al-Quran itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas dengan nama Tuhanmu. Itu yang kemudian menjadi sebuah instruksi kuat bahwa ayat dalam surah itu menunjukkan perintah agar nantinya ketika menyusun tertib Al-Quran, maka harus ada ayat yang pertama kalimat Bismi Rabbik. Apa yang dimaksud dengan Bismi Rabbik dalam hal ini? Yang dimaksud dengan Bismi Rabbik dalam hal ini adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita pahami bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak diragukan lagi oleh para alim ulama, itu adalah bagian dari ayat yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Yang kedua, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini yang diyakini oleh Imam Malik sebagai sebuah doa agar membuka pintu-pintu yang tertutup, otak-otak yang tertutup, hati-hati yang tertutup. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka semua yang tertutup menjadi terbuka.
maka itu disebut dengan Al-Fatihah, yaitu pembukaan. Maka segala yang tertutup akan terbuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu pada saat wahyu pertama sekali diturunkan, Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Pintu akal lagi tertutup. Lalu kemudian datanglah kalimat Bismi Rabbik, Bismillahirrahmanirrahim. Maka fantastis saat itu Rasulullah dapat menguasai 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat PPIQ rahimakumullah. Tentu setiap kita dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu salah satu bukti kesyukuran kita terhadap rizki agar rizki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagaimana caranya agar rizki kita bertambah? Maka rizki kita harus kita keluarkan. Kenapa harus kita keluarkan? Karena rizki kita yang sesungguhnya itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan zakatnya, yang kita infakkan fi sabilillah. Itulah rizki kita yang sesungguhnya. Maka mari berzakat, mari bersedekah, mari berinfak. Kemana? Yuk kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita ke di bawah ini, yaitu Jiswaf PhD 368. Apa itu PhD 368? PhD 368 yang kita maksud adalah program PhD, program hamba dermawan 368. Mungkin setiap kita pasti ingin menyandang gelar dermawan, maka pastikan kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita ke Jiswaf PhD 368, yaitu tempat di mana saluran terbaik, karena PhD 368 adalah milik Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Integritas Qurani, sehingga kita dapat menikmati pahala-pahala yang besar dari para hufaz, dari para penghafal Al-Quran, yang setiap huruf-hurufnya insya Allah menjadi amal jariah bagi siapapun yang menginfakkan, mensedekahkan dan mengeluarkan zakatnya pada PhD 368. Sahabat PPIQ rahimakumullah, lalu muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya ayat yang mana yang lebih dulu turun? Surah Al-Alaq atau surah Al-Mudaththir? Maka ketika terjadi pertentangan terhadap dua ayat ini, para alim ulama kemudian menegaskan bahwa di situ ada titel kenabian, di situ ada titel kerasulan. Kita tahu bahwa surah Al-Mudaththir itu adalah perintah supaya orang-orang yang berselimut ini melepaskan selimutnya dan kemudian ia berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzja fahjur. Ini menunjukkan bahwa dua ayat-ayat ini sesungguhnya adalah sama, yaitu dua surah yang sama-sama diturunkan pertama sekali. Ayat yang pertama, surah yang pertama, yaitu surah Al-Alaq yang menyebutkan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, oleh para alim ulama, para mufassirin disebutkan bahwa itu menunjukkan adalah sebagai bukti ayat pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Sedangkan surah Al-Mudaththir, yaitu surah yang kedua itu merupakan sebagai peneguh bahwa Nabi bukan hanya sekedar seorang Nabi, tapi juga sebagai bukti pengangkatan sebagai Rasulullah SAW. Sehingga dua ayat ini bukanlah ayat yang bertentangan, tetapi ayat ini saling mendukung satu sama lainnya. Surah Al-Alaq itu sebagai
sebagai penguat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan surah Al-Mudaththir itu menjadi penguat akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah ayat yang pertama ketika menyebutkan bismi rabbik, maka kemudian open mind, terbukalah akar pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian terformat akal yang luar biasa, sehingga apapun yang dibacakan kepada Nabi tidak pernah lupa sampai akhir hayat hidupnya. Itulah yang kemudian disebut dengan bismi rabbik, yaitu membaca dimulai dari nama Tuhanmu. Karena itu membaca bismillah oleh Imam Malik itu merupakan sebuah doa untuk membuka segala sesuatu yang tertutup, membuka segala sesuatu yang terkunci. Man lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim falyaqta. Siapa yang tidak memulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah amalnya dan tidak sampai ke langit. Karena itu, bagi kita yang ingin dapat menguasai secara baik tentang Al-Quranul Karim, maka yang pertama kita lakukan adalah marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pembuka pintu-pintu yang terkunci, pintu-pintu yang tertutup. Karena dari Al-Quran ini kalimat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kemudian dikenal dengan nama Sab'u Matsani atau dikenal dengan nama lain yang kita kenal secara umum sebagai Ummul Quran, ibunya Al-Quranul Karim. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat PPIQ rahimakumullah. Tentu setiap kita dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu salah satu bukti kesyukuran kita terhadap rizki agar rizki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagaimana caranya agar rizki kita bertambah? Maka rizki kita harus kita keluarkan. Kenapa harus kita keluarkan? Karena rizki kita yang sesungguhnya itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan zakatnya, yang kita infakkan fi sabilillah. Itulah rizki kita yang sesungguhnya. Maka mari berzakat, mari bersedekah, mari berinfak. Kemana? Yuk kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita ke di bawah ini, yaitu Jiswaf PhD 368. Apa itu PhD 368? PhD 368 yang kita maksud adalah program PhD, program hamba dermawan 368. Mungkin setiap kita pasti ingin menyandang gelar dermawan, maka pastikan kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita ke Jiswaf PhD 368, yaitu tempat di mana saluran terbaik, karena PhD 368 adalah milik Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Integritas Qurani, sehingga kita dapat menikmati pahala-pahala yang besar dari para hufaz, dari para penghafal Al-Quran, yang setiap huruf-hurufnya insya Allah menjadi amal jariah bagi siapapun yang menginfakkan, mensedekahkan dan mengeluarkan zakatnya pada PhD 368. Karena itu, apa yang harus kita dapatkan supaya kita mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Al-Quran ini? Yang pertama tentu di dalam Al-Quran sudah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, kemudian Allah menggunakan kata rattil, warattilil Qur'ana tartila. Dan yang ketiga, Allah menyebutkan dengan kalimat utlu, atau yang kita sebut dengan istilah tilawah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tentu antara tiga makna ini adalah
secara maknanya sama, yaitu bacalah dengan fi'il amr, tetapi secara aplikasi tentu ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Kita akan memahami lebih jelas, lebih detail tentang makna iqra, makna tartil, dan makna tilawah pada segmen-segmen berikutnya insyaallah. Tetapi yang paling penting, jangan kita lupakan bahwa salah satu syarat mutlak untuk kita dapat mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu sendiri, kita harus senantiasa memulainya dengan ta'awudz, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian jangan lupa untuk mengambil semua keberkahan dari Al-Quran itu dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tentu membaca yang dimaksud di sini kita akan pahami seberapa banyak yang harus kita baca. Apakah 2 lembar, apakah 1 lembar, apakah 8 lembar, apakah 10 lembar, atau kita sempurnakan 8 atau 10 lembar menjadi 1 juz setiap hari, atau 2 juz setiap hari, atau 3 juz setiap hari. Kita akan memahami lebih detail, memahami lebih dalam bagaimana cara cerdas kita untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang sempurna, sehingga itu dapat menjadi solusi-solusi dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.